dia. Jadi instalin dulu nih. Nah, nih. Nah, baru nanti setelah install baru kita instalasi konfigurasinya. Konfigurasi untuk ngasih password. Nah, habis ngasih password dan lain-lain, nah baru kita buat si database-nya nih di atas nih database-nya, terus kita buat user yang untuk mengakses si database-nya. Nah, ini ada udah di yang kemarin di pertemuan minggu lalu udah saya buatin. Nah, terus di grant si usernya untuk masuk ke database-nya yang kita buat. Nih. Sudah. Nah, terus paling install lagi si PHP-nya. Takutnya ada yang nggak kita keinstall nih si modular ininya. Ini kita install lagi aja nih. Nah, ini kan menambahkan repository. Ya, PHP 7,4. Nah, 7.4. Nah, terus diupdate lagi biar si repositorinya masuk ke dalam repositorinya si CentOS. Jadi repositori CentOS 7 itu cuma PHP 5. Nah, sedangkan WordPress yang baru itu dibuatnya pakai PHP 7, 7,4. Nah, sehingga kita harus menginstal PHP 7. Nah, ini cara installnya. Atau menambahkan repo PHP 7 di CentOS 7. Karena nggak ada. Adanya cuma 5, ini 5 tuh PHP 5 bawaan CentOS tuh, lihat nih. Tahu sama dia. Nah, baru update, baru installin sih komponen-komponen PHP-nya. Restart lagi, pastikan nggak ada error, baru nih install. Download dulu. Nah, downloadnya ini nih, download si CentOS ini lebih baik. Ya, saya sarankan, ini kan habis selesai ya. Saya sarankan di sini var www kemarin di mana virtual ini kan. Nah, ada di blog. Nih, saya clear dulu. Nah, jadi udah dalam keadaan kita lagi ada adalah di sini. Nah, baru kita wget. Kalau wgetnya kemarin belum diinstal, install dulu yum install wget. Ini nih ada di materi di modul pertama. Ya, modul 1 itu ada install wget, install nettools, install nano, ada tuh di situ. Kalau ngikutin di modul pertama udah diikutin, ya udah nggak usah lagi install wget karena udah pasti ada. Nah, terus udah nih tinggal kita wget ini si WordPress-nya. Jadi ini wget ini buat downloader nih ya, IDM lah kalau di Windows tuh. Nah, terus nanti kan ke download nih, jadinya kayak begini. Nah, ini terus diekstrak. Ini kan dia bentuknya target Z, diekstrak nih cara ngekstraknya. Nah, kalau CentOS sudah ada nih tools ekstrak ini. Nah, ini tinggal si ininya, si filenya. Nanti udah kayak ekstrak. Nah, ini diperhatikan lagi. Nah, nanti kan ada hasil ekstrakan ini, dia namanya WordPress nih. Nanti habis ekstrakan ini namanya WordPress. Nah, yang WordPress-nya ini kita, karena ini udah saya hapus ya, folder WordPress-nya. Nanti ada folder WordPress ini, tapi jangan terlalu diikutin karena ini ejaannya kalau di sini W-nya gede, ini P-nya besar. Aslinya kalau saya ekstrak dari latest ini, dia W-nya kecil, P-nya kecil. Jadi WordPress-nya kecil semua. Nah, ini diekstrak nih WordPress ini ke folder yang blog tadi. Kalau kita nggak di HTML berarti ya, kita di virtual host, terus ada blog.binainsani.lokal. Nah, jadi dia di apa namanya di cut, diambil isi dalam folder WordPress-nya gitu. Jadi kita keluarin. Nah, nanti kan isinya kosong nih WordPress ini, udah hapus aja rm-in-r gitu. Nah, terus nah nanti kita ls nih. Kita ls nih di sini. ls-min-l. Nah, ini kan udah bentuknya udah Apache semua nih. Sebelumnya enggak, sebelumnya dia nabadi semua. Nah, biar jadi Apache ini, berarti kita keluar dulu di sini. Ini saya clear dulu ya. Nah, di sini kita kan di luar dari blok ini nih, folder blok ini. Nah, baru kita rubah permissionnya. Nah, masukin lagi lebih detailnya lagi var www virtualhost blok binainsani lokal. Nah, ini udah nanti di dalam berubah. Nanti kita cek lagi isi dari permissionnya udah nggak lagi punyanya Nabadi tapi punyanya si Apache ini. Nah, kalau sudah ya kita tinggal masuk ke si
WordPress-nya nih, mana nih. Nah, ini kita masuk ke sini ya. Ini kalau ini kan aslinya nih les admin kan gini ya. Nah, kok admin apa sih? Kalau si ini si WordPress itu WP admin. Nah kan ini. Waduh, kemarin apa ya? Apa ya? Saya lupa lagi nih. Kalau salah ya. Perila doang. Perila doang coba. Waduh, apa nih? Lupa nih. Oh, mungkin lagi. Ya, salah gampang lah. Ini ntar bisa install ulang lagi lah. Ya, nanti kan masuk tuh ke situ. Nah, terus udah ikutin langkah-langkahnya. Tapi setelah ini di sini ada ya nanti ada let's go ya. Nanti let's go. Nah, terus nanti kalau ngalamin trouble nih, kalau ngalamin trouble berarti kita tinggal edit di bagian ini. Tapi gini, kalau saran saya, mau trouble mau enggak nih, ketika masukin ke sini, ya, dan udah muncul tadi tampilan WordPress-nya, kan nanti pilih bahasa, select bahasa. Nah, sebelum let's go, ini pastikan lihat dulu nih si MariaDB-nya. Oh ya tadi ya, MariaDB-nya harus di start dulu. Ya, sama kayak WordPress kayak apa dulu web server harus di start terus di enable. Ya. Nah, kalau udah, nah ini kan ini ada web ini ya, ada wp config. Nah, wp config ini tadinya nggak ada nih, file wp config ini nggak ada. Jadi di sini, ya di sini nggak ada tadi nih file wp config. Adanya file wp config strip sample.php. Nah, wp config yang ini kita copy. Ini kita copy cp awalnya nih, awalnya begini. Ini sampel. Nah, diganti jadi bukan diganti tapi di copy ditambahin jadi config.php tanpa sampel. Udah di enter. Nanti dia kan muncul barunya nih. Kalau udah muncul ini barunya nih, ini kita nano wp config.php. Nah, ini di bagian sini database ini. Nah, ini yang disesuaikan kemarin yang tadi kita buat nih, yang tadi langkah-langkah ini nih atas. Ya, jangan sampai lupa. Nah, tadi kita buatnya apa? Nah, tadi kita buatnya db blog. Terus kita buat apa usernya? Nah, ini sudah buat user kan. Nah, ini buat user. Ini saya buat nama user saya Ridla. Terus buat passwordnya Ridla 123. Ridla 123 di sini. Nah, ini buat passwordnya 123. Terus apa lagi? Udah itu doang sebetulnya, bawahnya nggak usah dirubah. Nah, ini bawahnya nggak usah dirubah. Jadi yang dirubah cuman nama file data nama database-nya, user yang nanti mengakses database yang udah di grant, sama password usernya. Udah. Ini nih, ambil dari sini tadi. Ini disamain ini tadi usernya siapa buatnya, passwordnya apa, gitu. Oke, udah, baru lanjut, let's go. Nah, udah, insya Allah nggak ada masalah dah berikutnya. Ya. Nah, kalau ini nggak usah, ini cuma masin doang. Karena di sini ini udah pasti WP dia, itu. Nah, ini WP. WP ini nama tabelnya di si WordPress. Nah, pasti kalau anak-anak WordPress udah pasti main WordPress tahu lah, anak blog. Nah, udah, tinggal let's go, tinggal ngisi aja lah lebihnya. Oke, paham? Kalau ini lupa tadi tinggal kita lihat aja di YouTube yang pernah kita buat kan. Saya buat buat apa itunya, apa usernya ininya. Ini kalau MariaDB-nya pas setting passwordnya error, kenapa Ini Pak? tadi nah sering error. Ya, coba cek dulu tadi kan saya nih cek dulu si MariaDB-nya statusnya up enggak nih. Ya tunggu. Sistem saya clear dulu ya. Yang secure itu ya pasti itu kan. CTL status MariaDB.
Nah, pastikan running dulu, running nggak? Kalau belum running berarti tinggal kita start. Terus kita habis start kita enable. Nah, cek lagi statusnya. Selamat pagi. Ya, saya tadi mau ngasih si satu password. Ini beda ya passwordnya sama password yang ini nih, karena ketika ini kita dimintain password lagi, apa saya waktu itu masukinnya sama? Ya minimal jangan seperti ya. Mana nih? Udah lewat. Apa? Oh nih Riddler 13. Oh sama. Riddler 13. WP admin ya. 123. Nah, kok mau? Oh, nanti aja dia database. Bukan. Ada yang login. Nah, nih. Soalnya waduh, saya kemarin ganti lupa. Oh, benar. Ya, udah benar. Nah, ini aja. Oh, nih Ridla 123 apa? Sangat seru pagar app. Wah, ini kayak Abida Insan ini. Nah, masuk. Nah, ini nanti ujungnya sini. Mana si Haji? Bisa belum? Halo, yang lain bisa belum? Si ini udah bisa belum? Pak, saya subdomainnya udah. Wah, Pandu. Oh ya, Pandu udah Indu. Sorry Indu, kemarin udah Indu. Pandu. Nah, Pak, saya blok udah, Pak. Piko udah. Coba share dulu kok. Saya ngomong Piko bukan? Saya ngomong Piko aja nih. Ya, Saya Topik, Pak. Ayo Pik. Ya, matiin dulu ya punya saya. Ya. Apa namanya? Folder di sini. Ini saya share screen, Pak. Ya. Nah, yang ada di folder WordPress itu kita keluarin ke blog Insan itu lokal, nanti yang udah isinya dan keluarin folder WordPress kita hapus saja. Udah terlihat belum, Pak? Belum. Coba bentar. Nah, oke, dah, ayo. Tinggal diupayain, tapi ini hitangnya semua dari folder WordPress. Bentar, Pak. Ini saya bloknya dulu ya, Pak. Ini, Pak. Nah, mana WordPress udah lu? WordPress-nya belum, Pak. Nah, baru ininya Topik, baru yang ini ya subdomainnya. Ya, ini saya subdomainnya dulu, Pak. Oke, siap dah. Subdomainnya Topik kemarin nomor berapa Pik ya? Aduh, saya lupa, Pak. Ini saya izin stop share screen ya, Pak. Oh, Topik Hidayat ya? Oke deh. Iya, Pak. Ini baru subdomainnya berarti malam ini ya? Enggak, Pak, minggu kemarin saya udah, Pak. Udah. Kemarin kenapa nggak bilang? Lah, Bapaknya udah buru-buru. Oke, dah 90 subdomainnya. Nih saya share lagi. Topik udah nambah. Pak, saya mau nambahin nilai, Pak. Ya, baik. Udah, yuk share dulu yuk, bye. Ayo Rendra. Ayo share. Siap. Oke. Oyok lagi lo, aduh. Apa, Pak? belum diganti, Pak. Konyol. Oyok.
Saya yang dari web Rapah itu webnya ya. rapah. Ada dua, yang utama sama yang blok. Yang webnya yang www ya Pak. Ya, web utamanya. Nah itu. Yang satu lagi Udah ya. yang bloknya, yang subdomainnya. Nah, oke. Pak. Blok. Oh iya. Dah. Rapah, Siapa namanya? rapah. Baru ini Pak, baru install MariaDB-nya Pak. Oke. Berarti itu belum ya? Bayu. Belum. Rendra Pak, Rendra. Rendra Bayu. Oke. Ini kapan nih? Hari ini Pak. Baru hari ini. Oh, berarti 40. Kemarin belum ya? Dah, siapa lagi? Terima kasih Pak. Ya. Oh, udah di enable masih belum bisa, Pak. Udah statusnya udah apa statusnya? Status aktif running. Oke, coba lihat sini share lagi. Ya, coba. Berarti buka yang ini ya, yang secure itu kan, untuk buat. Nah nih, yang MySQL Secure Installation kan. Iya. Ini clear dulu, itu clear. Nggak enak banget nih. Udah, coba secure. Apa sih itunya? MySQL Secure Installation. Iya. Makanya pakai putih, kalau pakai putih enak nih, kopas aja. Grogi itu Pak. Tuh begitu, Enter. Pak. Ini enter. Kan currentnya nggak ada, enter. Nah, Error. apa nih? Kayak Bapak yang kemarin itu. Ini udah ada nih, access deny root. Berarti udah ada dong ini. Iya, kemarin sempat bikin, cuman pas login nggak login dia, Pak. Gagal. Coba Nggak inget nggak apa itu nama passwordnya kemarin? admin 123. Coba masukin admin 123. Yes. Itu doang. Tunggu. Error berapa nih? Access deny ya? Iya. Akhirnya udah sini tuh berarti udah pernah buat. Udah buat kemarin itu sempet. Orang saya kemarin udah sempat install WordPress-nya juga, Pak. Itu udah pernah buat tuh. Ini punya saya nih, yang ininya. Apa sih? PDF-nya. Modul saya. Oh, gini aja. Coba dimasuk ini loginnya, coba exit dulu. Itu udah nggak apa-apa exit. Berarti udah pernah buat kan? Iya. Exit. Enggak, jangan exit itu. Lu mau exit itu. Exit ini ketik exit. Atau kontrol C. Nah, oke. Coba MySQL -u. Udah. Nah, maksudnya mana? Error. Tunggu. Akses ini. Coba bentar. Bentar, ini bisa di ini nih. Kita set ulang aja passwordnya. Nah iya, saya mau set ulang tuh Pak maksudnya.
Nih, coba ikutin ini nih. Saya kirim dulu. Nanti kalau nggak berhasil bilang. Stop share screen dulu, Pak. Stop screen dulu. Nanti saya lihat dulu nih. Kok Nggak bisa nggak? punya Bapak kagak ke share screen, Pak? Oh, enggak, maksudnya ini yang saya tadi linknya. Nah, ini dah, ikutin dah. Ada mau. Nah, nih. Ini kan. Error sama nih. 1045 kan? Tadi. Jadi, ya enggak? Iya, Pak. Nah, error Iya. sama kan? Ini error sama lagi nih. Iya. Nah, itu dia kan error nih. Tuh. Nah, jawabnya yes. Ya. Nah, muncul Oke, nggak? saya coba dulu ya, Pak. Nah, iya nih, coba ini dulu. Hmm. Nggak ada lagi mau nambah nilai. Sip. Apa? Saya Pak, Siapa? M Nur Mahfud Pak. Mahfud. Ya. Ya Pak. Mahfud. Bisa. Yang web server sama blog Pak. Bisa dipakai. Oke. Udah nampil belum Pak? Ya, udah. Benar. Nah, udah masuk ke sini bisa nggak? Ini Pak. Ya, itu yang utama ya. Ya. Coba yang subdomainnya. Yang blog ya Pak. Oke, Ini Pak. sip. Oke, makasih Pak. Ya, nama siapa? Nama lengkapnya? M Nur Mahfud Pak. Mahfud. Nah, ini dia. Jadi kapan? Ini nih. Baru Pak. Oh, lah, berarti 80. Ya. Izin stop share Pak. Ya, nanti tinggal 2 lagi ya, database sama WordPress. Siap Pak. Ya. Nah, ada lagi. Sejam nih kita nih. Kalau database yang dicek apa, Pak?
Jadi database dilangsungin aja dulu sama itu. Sama WordPress. aja, iyalah. Oh. Apa enggak? Ini plus aja lah ya, nggak usah ada database nih. Nah ini udah plus aja, jadi nilainya 1 aja. Database plus WordPress. Nah. Udah, Pak. Udah, Nduk. Kedengeran nggak? Udah dengeran. Ini siapa nih? Asfarhan, Pak. Farhan. Ayo. Nah, Share itu dulu. dulu ya. Share. Ini ya udah. Ya, itu yang utama. Coba yang ininya. Bloknya. Dibedain dong isinya. Nah, sip. Udah ada bedanya. Oke, udah. Tinggal WordPress, database sama WordPress-nya ya. Oh iya ya. Asparhan. Nomor berapa? Asparhan. Paling atas sih. Oh iya, paling atas benar. Ini dari kapan nih? Baru ya? Hah? Baru ya? Iya, orang-orang kagak masuk-masuk loh. Bentrok. Kagak masuk-masuk. Gawean bentrok. Ya. Dah. Ya udah, makasih, Pak. Iya. Tuh, nih nilainya. Siap, nggak apa-apa. Tinggal WordPress-nya aja. Yang tinggal WordPress-nya berarti Asparhan, itu si Pandu, terus Mahfud, terus Taufik, Piko, Rendra, Setiadi, udah segitu. Ini belum. Pak mau nanya Pak. Ya. Itu kalau dikejar sampai langsung ke WordPress boleh Pak? Boleh, silakan. Oke, nanti saya bikin dulu ya Pak. Nah, ini saya mau jelasin dulu buat formatif. Formatif besok offline. Ini saya juga nggak ngerti kampus online, offline, online, offline. Nah, saya. Ya udah, nggak apa-apa. Kita ikutin aja. Oke Pak. Ini yang nggak enak tuh yang kesian nih anak baru yang 2022. Nah itu kesian kalau online nih. Ya kan masih baru lagi kan. Kalau kalian mau udah aman, udah tahu lah ritmenya. Nah ini yang baru kesian. Tapi nggak apa-apa lah, kita ikutin aja. Nah jadi gini, untuk formatif ini masih saya share kan. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi ya. Syaratnya itu adalah buat laporan. Syarat untuk mengikuti formatif dan UAS. Ya, syaratnya adalah buat laporan. Buat laporan. Laporannya apa? Satu. Jadi selain jadi syarat, buat laporan ini bisa membantu kalian untuk ngerjain formatif dan UASnya. Jadi boleh nyontek, tapi nyonteknya dari hasil laporan. Laporannya sendiri yang kalian buat. Gitu. Jadi kalian sama kayak saya buat modulnya. Cuman kalau saya kan tadi kekurangannya modul saya itu masih PHP-nya masih PHP 5. Kekurangannya lagi WordPress-nya WordPress lama. Kekurangannya lagi apa? Masih pakai PHP MyAdmin. Masih bisa PHP MyAdmin. Kalau sekarang udah nggak bisa kan? Nah, jadi itu doang tuh yang harus dirubah. Nah, jadi laporan yang pertama adalah di sini seperti yang saya buat di modul saya, berarti install. Nah, ini baru join nih siapa nih? Install web server plus konfigurasinya. Nah, yang dikonfig apa? Yang dikonfigurasi. Yang konfig cuman vir
virtual host. Virtual host apa yang dikonfig? Cuman mindahin yang awalnya di var www html, terus kalian buat pindahannya kan gitu. Dibuat jadi apa? Jadi var www.virtualhost. Nanti di bawahnya ada Bina Insani .lokal, sama ada lagi ini sejajar ya, sejajar dengan virtual host ya. Sejajar dengan virtual host ada lagi yang kayak gini aja deh. Nah, jadi di bawah virtual host ada Bina Insani .lokal sama ada blog Bina Insani. Nah, gitu. Ya kan gitu. Yang ini nggak usah dulu, nggak apa-apa nih yang ini doang boleh. Karena untuk pertama awal-awal. Nah, terus yang kedua buat install plus install apa namanya DNS server. Ya, atau nama lainnya kan named di sini. Nah, plus konfigurasinya. Konfigurasinya apain? Berarti buat DNS utama. Buat DNS utama. Nah, yang udah nggak usah saya ceritain lah. Berarti kan buat yang apa namanya forward sama reverse. Itu, Bu. Ya kan, terus setting lagi yang named.conf-nya. Nah, itu buat DNS utama. Sama buat subdomain. Nah, awal-awal ini isi aja subdomainnya tadi kayak tadi dipisahin isinya. Nah, ini udah kelar. Yang ketiga, nah ini install database plus konfigurasinya. Nah, konfigurasinya ngapain? Ya, konfigurasi database cuma tadi buat database untuk WordPress ya. Untuk WordPress buat user dan buat user. Dan buat user udah. Ya, itu yang grand tadi ya. Pokoknya tahapan tadi. Nah, yang keempat ini tinggal install WordPress pada domain blog.binainsani.lokal. Udah selesai. Nah, ini laporan-laporan yang harus dibuat. Nah, untuk formatif, jadi ini dibuat dulu semua laporannya. Jadi formatif minggu depan sudah jadi di print. Ya, biar apa? Biar saya baca. Di print saya baca dan ini harus original. Ya, jadi setiap mahasiswa ya buat sendiri, kata-katanya sendiri. Jadi kalau ada yang plagiat sama ketip sama, nah dua-duanya nggak boleh ikut formatif, nggak boleh ikut UAS, ya karena plagiat. Ya kita nggak ada yang plagiat ini. Kalau inspirasi ngutip boleh, tapi kalau ketip wah sama banget ini semua, ejaannya sama, kutip tanda komanya sama, wah udah, berarti ini plagiat. Nah, baik yang dicontekin maupun yang nyontek nggak ikut UAS atau formatif. Nah ini kita akan agak kencang di sini. Nah, setelah ini udah ada, jadi kamu siapkan ya persiapan untuk formatif dan UAS ini saya permudah aja dah, nggak saya persulit lagi. Ini pertama nyiapin, ya udah satu aja persiapannya, cuman install CentOS 7 yang udah plus di update. Nah, jadi nanti pas formatif ngerjain yang kedua, hasil dari modul atau hasil dari laporan yang udah dibuat. Ini sampai nomor 2 aja. Nanti yang nomor 3 dan 4 ketika UAS. Jadi cepat UASnya, cepat formatifnya. Cuman kita cicil nih, project yang 4 ini kita cicil 2-2. Tuh. Jadi untuk formatif besok udah CentOS plus
udah diupdate, udah tinggal ini kan. Nah, siapin kuota nih jangan lupa. Jadi persiapannya install ini sama kuota internet. Nah, udah. Nih saya simpan. Persiapan formatif dan UAS. So. Nah, ada yang mau tanya? Kayak tadi Setiaji, dia kan udah kelar dia tuh, tinggal dikit lagi dia tuh udah modul udah mau kelar. Nah, udah. Jadi modul yang di print ini buat saya ngoreksi ya, buat jadi nilai tugas. Nah, modul yang bentuknya digital itu buat contekan kamu ketika formatif dan UAS. Tuh. Oke? Nah, ada lagi si ini tadi siapa? Yang siapa? Rendra ya? Yang itu yang pakai Ubuntu. Gimana? Udah bisa belum? Zamzam Pak, Zamzam. Oh iya, Zam. Gimana Zam? Bisa? Mana orangnya? Ada nggak? Nah, nggak ada lah orangnya. Dah, saya absen dah. Ada yang mau tanya dulu nggak? Yang ada aja nih saya absen. Alah. Waduh, yang absennya saya belum lagi absen. Aduh. Ini saya belum hadir. Ya, ini 13. Oke, ini saya selesaikan dulu ini ya, yang ininya.